Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ersan Amar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu bahasa gaul. Yaps, video ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengertian dari bahasa gaul, yang kedua adalah contoh-contoh dari bahasa gaul, saya hanya mengambil 5 contoh saja. Dan yang terakhir adalah bagaimana pendapat saya mengenai bahasa gaul. Baik, mari kita masuk ke segmen yang pertama, pengertian dari bahasa gaul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa gaul adalah suatu bahasa Indonesia yang bersifat non-formal yang hanya digunakan oleh beberapa komunitas tertentu untuk pergaulan. Bahasa ini juga berasal dari berbagai sumber, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Bahasa gaul juga dapat diciptakan dari kaidah-kaidah tertentu, dan dasar dari bahasa gaul adalah dari Betawi. Yang awalnya bahasa gaul tersebut hanya digunakan di wilayah Jakarta. Namun dengan seiringnya perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, bahasa gaul tersebut menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, baik melalui media massa maupun melalui internet. Saatnya kita masuk ke segmen yang paling menyenangkan, yaitu contoh-contoh dari bahasa gaul. Saya ambil 5 contoh. Contoh yang pertama adalah ghosting. Yaps, umumnya ghosting sering dipakai dalam hal percintaan. Kata ghosting umumnya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Ghosting hampir serupa dengan PHP, yaitu saat seseorang diberi harapan palsu, tiba-tiba justru menghilang tanpa alasan yang jelas. Sangat menyedihkan. Lanjut, contoh yang kedua. Dan kita masuk ke contoh yang kedua. Spill dong. Oke, dalam bahasa gaul, spill yaitu berarti mengajak atau meminta seseorang untuk membongkar suatu rahasia yang akan menjadi bahan perbincangan dalam pertemuan tersebut. Spill juga biasanya digunakan untuk mengungkapkan cerita tentang aib seseorang. Spill dong. Kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu gabut. Gabut adalah kependekan dari gaji buta. Gabut merupakan istilah yang awalnya digunakan untuk menggambarkan ketika seseorang yang lagi bekerja atau yang diberikan tanggung jawab akan suatu hal, namun ia tidak melaksanakan tanggung jawabnya tersebut dan malah tetap mendapatkan imbalan atau gaji. Namun, saat ini istilah gabut atau gaji buta memiliki arti yang berbeda, terutama bagi kaum milenial dan kaum Z. Istilah gabut saat ini sering digambarkan sebagai seseorang atau perilaku seseorang yang tidak melakukan apa-apa dan bingung untuk melakukan aktivitas apa. Gabut nih. Lanjut, contoh yang keempat. Kita lanjut ke contoh yang keempat, yaitu pub. PAP. Pub merupakan bahasa gaul yang berasal dari bahasa Inggris. Pub merupakan singkatan dari post a picture. Dalam penggunaan sehari-hari, pub diartikan sebagai permintaan dari seseorang untuk mengunggah atau mengirimkan foto kepada seseorang. Bagi dong pubnya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh yang terakhir, yaitu insecure. Insecure adalah perasaan ragu, cemas, dan kurang percaya diri yang dapat mengganggu berbagai aspek hidup. Seseorang yang mengalami insecure cenderung memiliki pikiran yang negatif terhadap dirinya sendiri. Namun, ingat, insecure adalah hal yang normal dan dapat dialami oleh siapa saja. Jangan terlalu sering insecure ya. Dan sekarang marilah kita masuk ke segmen yang terakhir, yaitu pendapat saya mengenai bahasa gaul serta alasan-alasannya. Menurut saya, bahasa gaul adalah bahasa yang harusnya kita tinggalkan saja. Di samping bahasa gaul terkesan tidak formal, bahasa gaul juga hanya dapat digunakan kepada orang-orang tertentu saja, hanya untuk orang-orang yang di beberapa komunitas. Bahasa gaul juga sangat tidak sopan jika kita berbicara kepada orang yang lebih tua atau bahkan lebih muda dari kita. Bahasa gaul juga dapat menyebabkan miskomunikasi jika kita berbicara dengan orang yang tidak memahami bahasa gaul tersebut, sehingga lebih baik kita fokuskan saja diri kita ke dalam 3 hal. Yang pertama, kita fokuskan diri kita belajar bahasa asing. Yang kedua, kita fokuskan ke diri kita menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kita fokuskan diri kita untuk melestarikan bahasa daerah. Semuanya, sepertinya semua hal yang saya sebutkan di atas dan semua hal yang saya ingin sebutkan telah tersampaikan. Apabila ada kesalahan dalam kalimat atau pengucapan, saya mohon maaf karena saya juga sedang belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya.